hasilnya dari istihad Maulana Sa'ad ini adalah apa? Perpecahan, ikhtilaf. Dan hasil daripada istihad Maulana Sa'adnya apa? Pemukulan, pembunuhan, pengusiran, keras hati, tidak beradab kepada ulama. Itu hasilnya di depan mata kita. Diam dia. Benar juga. Ya itu kan nyata, betul tidak hadirin? Nyata. Yang terjadi adalah ini semua, pemukulan, pengusiran, makian, kata-kata kotor, ya, tidak adab. Masa bayangkan, Muazzaz menyampaikan bayan subuh. Tertib harus begini, tertib harus begini, tertib harus begini. Tidak perlu ikut pada 3 had lagi, gini. Maghribnya, mulai Yakub bayan. Mulai Yakub ini gurunya Maulana Sa'ad dan gurunya Maulana Harun, ayahnya Maulana Sa'ad. Mulai Yakub katakan, tidak itu, tidak betul. Apa yang dikatakan Maulana Sa'ad itu tidak betul. Ya. Kita ikut gini lah. Kita ikut pada orang tua kita ikut begini. Pas malam hayatu sahabat, Maulana Sa'adnya katakan lagi, itu orang bewakuf, orang gila. Kata. Subuhnya ngomong lagi, ini orang nggak berakal. Dia ngatain kepada gurunya sendiri orang nggak berakal. Berapa kali itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika itu apa terjadi sebetulnya jelas-jelas. Mulai Jubair itu gurunya Maulana Sa'ad. Syekhul Hadis di Nizamuddin itu Maulana Zubair selama beliau hidup. Maulana Sa'ad belajar hadis kepada Maulana Zubair. Maulana Sa'ad belajar hadis kepada Maulana Abu Daud, kepada Maulana Ibrahim. Tapi bagaimana beliau merendahkan? Beliau tunjuk kepada Haji Abdul Wahab, merah dada abse barahi. Ya, kakek saya lebih besar daripada kamu. Coba. Seorang anak yang dulu ngompolnya di ayun-ayun bayinya sama gurunya, dia lahir, dia apa semua itu diasuh sama. Sekarang udah maki-maki, nunjuk-nunjuk. Maka kalau orang katakan ini amir, ya mohon maaf ya, ada satu kelayakan dan tidaknya dan sebagainya, kan akhlak apa semua juga menentukan. Karena usaha ini betul-betul rohaniat. Rohaniat ini kan akan keluar lewat amalan, lewat kelakuan, akhlak, tingkah laku. Betul tidak Pak? Ya akan terekspos dengan begitu. Ini kalau dari sisi kelakuan pribadi saja sudah tidak, ini bagaimana kita bisa? Nah itu yang terjadi. Sehingga diikuti hal ini. Oleh yang ikuti sekarang, tidak hormat kepada kiai, tidak hormat kepada ulama, tidak ini maki-maki dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Yang pasti tabligh tidak pernah mengajarkan begitu. Tabligh tidak pernah mengajarkan kita menghina ulama. Tabligh tidak pernah mengajarkan mencaci guru kita, bagaimanapun kita. Nah inilah kejadian-kejadian yang sehingga apa yang dihasilkan daripada istihad, oh ini pembaharuan-pembaharuan ini sudah terbukti dengan jelas. Anda punya tabligh dengan kita punya tabligh beda. Siapa yang membedakan? Amir Anda sendiri. Bahwa kami tidak mau ikut 3 hadraji. Kami mau bawa kepada Al-Quran, Sunnah, Sirah, versinya beliau sendiri. Bukan kita yang ngatakan Anda. Jadi yang Anda bawa ini adalah tabligh Sa'diyah, memang betul. Versinya Pak Maulana Sa'ad. Dengan segala pembaharuan-pembaharuan yang Anda katakan mau disempurnakan, ya berarti bukan lagi tabligh versi Maulana Ilyas. Nggak sama. Bisa jadi kelihatan sama sekarang, tapi bulan depan beda. Sekarang ada keamiran dari level ini, level ini, dan sebagainya. Ada lagi amal masturat 5 amalan, ada lagi DTI, ada lagi itu, ada lagi ini, dan sebagainya.
Nanti ini terus berubah. Nah, itu yang kita katakan demikian, bahwa kita beda, betul beda, nggak sama lagi. Maksud sudah lain, tujuan sudah lain, gaya sudah lain, cara sudah lain, ya, asasnya sudah lain, pendiriannya sudah lain semua, sudah beda. Mohon maaf saja, saya katakan. Nah, sekarang kalau kita mau, ini kita sama-sama dakwah dan sebagainya, kita ini mau dengan dakwah ini sarana islah untuk diri kita, supaya kita lebih baik. Kita ini mau ke Jakarta tadi, kita baru sampai Surabaya nih. Kita baru sampai Surabaya, kita pengen sampai ke Jakarta betul. Lalu kita serahkan diri kita pada islah orang yang tidak betul-betul dipercaya, yang diangkat oleh umat. Kalau masalah keamiran dengan berbagai macam versi sah atau tidaknya dan sebagainya, ulama-ulama kita lebih paham. Lebih paham. Masyaikh-masyaikh kita tuh teknis bagaimana pemilihan amir, mereka lebih paham. Kita ini ngerti apa. Mereka yang menjalani saksi hidup, mereka ada semua. Mereka yang duduk dalam musyawarah itu ada semua. Pertimbangan-pertimbangan apa orang itu dipilih jadi amir, mereka lebih paham daripada kita. Layak atau tidak, seandainya memang layak, pasti mereka akan memilih. Bukan masalah ini iri, dengki dan sebagainya, insya Allah tidak ada. Apalagi kalau dikatakan, di belakang ini ada Yahudi, benar ada Yahudi. Kita tidak tutup-tutupi, betul ada Yahudi. Tapi di pihak mana yang ada Yahudinya gitu. Antara ini ada intelijen yang bermain, ya memang semua ada intelijen. Bukan saja di tabligh, ya. Di FPI ada, di NU ada, di Muhammadiyah, semua ada intelijen. Karena itu sudah menjadi satu kelumrahan dalam satu negara untuk kehati-hatian. Ya, semua pergerakan agama ini pasti akan diawasi. Dan mereka terlibat. Banyak intelijen yang akhirnya masuk tabligh, banyak kan? Yang tadinya mau nyelidiki, yang tadinya mau ini, akhirnya 4 bulan juga. Ya. Banyak. Saya katakan banyak. Tapi yang bermain di sini, kalau kita syuro ini, dengan berbagai macam orang, ada beberapa syuro yang dipilih, lebih aman. Orang goda sini, masih ada yang lain. Orang digoda sini, masih ada yang lain. Tapi kalau sendiri amir, ya bisa diseret sana, bisa diseret sini. Kan begitu, Pak. Bisa dipengaruhi sana, bisa dipengaruhi sini. Kalau Yahudi bermain di sini, betul memang Yahudi bermain. Karena memang mereka nggak akan diam. Musuh kita itu walantardo. Ya, mereka akan tahu pola pikir yang dibawa. Cara gaya mereka inilah diterapkan dalam usaha dakwah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana sebenarnya? Sampai kapan ini terjadi? Ada yang masih berharap, mudah-mudahan mau kembali lagi. Ya. Haji Abdul Wahab sendiri sudah patah, sudah habis, tidak ada lagi, sudah beda, sudah terlalu jauh. Mereka mengingatkan itu sudah 20 tahun lebih, Pak. Ya, mereka mengingatkan itu 20 tahun lebih. Ya. Kalau kita katakan, ini kan masih bisa diperbaiki, antum tidak tahu bagaimana usaha para masyaikh. Dan mereka ini, para masyaikh ini, betul-betul tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian. Mereka semua sayang. Mereka semua sayang. Mereka semua begitu mahabbahnya. Mulai Ibrahim, bagaimana mulai Ibrahim? Mohon maaf, antum nggak tahu bagaimana sayangnya mereka. Walaupun itu tahu murid mereka sendiri, anak mereka. Mereka itu mengasuh saat itu rame-rame, memelihara saat itu rame-rame, sampai mereka mengabaikan mengasuh anak mereka sendiri. Ibrahim punya anak-anak, Ahmad punya anak-anak, orang masyaikh ini punya anak-anak. Coba anak-anak mereka ditinggal, mereka hidup sepenuhnya wakafkan diri mereka di Nizamuddin. Anak mereka saja belum tentu ketemu tiap hari. Anak mereka saja belum tentu mereka didik,
Belum tentu mereka asuh. Tapi mereka betul-betul mencurahkan perhatian kepada penguasaan. Mereka korbankan anak mereka sendiri. Tapi sekarang jadi begitu, betapa sedih, betul tidak? Sedih, bukan marah, sedih. Nangisnya Maulana Ibrahim bagaimana? Saya ketika minta izin menulis jejak dakwah itu, menangis. Tapi diungkap. Nah, gimana ini, saya harus tulis. Karena memang keadaannya di Sumatera sudah final. Ini tuh sudah bukan oh ini baru-baru ini mau tidak, memang sudah final. Memang sudah, kita taunya meledaknya saja. Waktu masang bomnya kita nggak tahu. Ya, ini tapi karena sudah dengan segala cara dibujuk, diingatkan, kebencian itu sudah luar biasa, sampai ke merembet masalah kamar, masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Nah, maka kita hadis malam sekarang bagaimana kita bersikap? Kita bersikap sebetulnya meyakini apa yang sudah diterapkan oleh 3 hadraji, inilah yang saya katakan bukan benar, tapi sudah terbukti. Sudah terbukti sekian tahun lamanya, ini telah sukses. Seluruh dunia ini sudah banyak berubah. Dengan cara yang sama, dengan gaya yang sama. Kita sudah, kadang-kadang kita sendiri hadirin yang dimuliakan oleh Allah ini, oh ini arahannya siapa, ini arahannya siapa. Dulu kita diombang-ambing masalah itu. Seperti kita jaulah saja. Saya pernah jaulah sama Maulana Jamsid, almarhum Maulana Jamsid. Diajari bagaimana cara dulu Maulana Ilyas jaulah. Bagaimana dulu cara Maulana Yusuf jaulah. Begini, saya terapkan. Bagaimana keluar 3 hari. Cara Maulana Yusuf, cara Maulana Ilyas dahulu, bagaimana cara keluar 3 hari. Sehingga dahsyat itu. Bagaimana cara kita keluar yang betul, bagaimana caranya yang betul. Itu yang justru terbukti sudah. Sekarang misalnya kita nih ya, jaulah nih Pak. Sekarang kita ada berapa orang? Taruhlah ada 200 orang. Kita katakan hadirin kita akan sekarang buat jaulah sekarang. Berapa rombongan dibentuk Pak? Sekarang nih kalau ada 100 orang aja misalkan. Berapa orang di jamaah dibentuk? 10 jamaah. Berapa orang Pak? 10. Yang di dalam 9. Kita hadirin semua kadang-kadang menafikan. Banyak orang itu lupa bahwa tulang punggung dakwah itu adalah jamaah. Bapak sering dengar mungkin, atau nggak tahu, saya masih adab-adab itu dibicarakan lagi nggak, adab jaulah. Di antara semua adab jaulah, satu-satunya amalan yang harus kembali lagi, diulang lagi hanya jaulah. Fungsinya amir dalam jaulah itu, apabila dia ada salah saja, makmur salah, mutakalim salah, atau dalil salah, ini amir, dia harus berani negur, subhanallah. Sekali tidak diperhatikan, 2 kali, subhanallah. 2 kali tidak, 3 kali, subhanallah. Masih juga tidak diperhatikan, bas, kita pulang semua. Kembali ke masjid, targib lagi, keluar lagi. Itu lagi, pulangkan lagi. Ada nggak amalan lain sering? Oh, Bapak salah makan, ulangi lagi makannya. Bapak misalkan taklim salah, ulangi lagi taklimnya. Nggak ada Pak.
tapi jauh lah. Saya kadang-kadang terkejut kalau kita ikut jamaah, ada jamaah 10 orang, 2 orang yang jaulah, 2 orang yang khidmat, satu mutakallim, satu takrir, satu mimbar, satu zikir, satu istiqbal, 2 orang mustami, yang keluar cuma 2-3 orang saja, jaulah. Apa ini? Cara mana nih? Kita tidak tahu ada yang semata ruhaniyat, tertib yang dipakai oleh Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Hasan, inilah yang merubah dunia itu. Saya jolah sama Maulana Jamsid di Rewin. Kemudian kita semua pada saat itu pulang, jolah itu betul-betul leher ini sakit. Karena semuanya tunduk pandangan. Kayak robot dikunci leher kita. Truk, sudah. Begini terus sepanjang jalan dong. Nggak ada noleh sana, nggak ada noleh sini, nggak ada itu. Begini saja. Naik sedikit, subhanallah. Ini lah. Naik lagi sedikit, subhanallah. Lihat gini, subhanallah. Gitu. Tertibnya begitu. Kamu ini pulang. Main-main jauh lah, pulang. Akhirnya kita diluruskan betul. Ini tulang punggung. Kalau ini tulang punggung, bisa tegak semua kan Pak? Tapi kalau tulang punggungnya nggak benar ya sudah, tali amalan lain nggak ada ruhnya, nggak bisa tegak. Keluar 3 hari. Di sini ada keluar 3 hari jalan kaki. Coba Pak. Di saya di Cirebon nih keluar 3 hari itu jalan kaki. Bapak akan dapatkan cash, jamaah cash. Keluar 3 hari. Jalan kaki. Jalan radius 2 kilo, 3 kilo, kita keluar jalan kaki. Satu kampung akan lihat kita. Satu kampung akan lihat kita. Oh, Pak Haris, bawa ini, bawa kasur. Kemana nih? Oh, ribut sama istri nih. Tapi itu ruhaniyat itu. Itu ruhaniyat. Kita udah 3 bulan nih di Cirebon sendiri, yang gairahkan. Keluar 3 hari jalan kaki dan semuanya cash. Datang saja sudah cash. Bagaimana cara musyawarah yang betul, bagaimana cara taklim yang betul, bagaimana yang ikut betul arahan. Lihat saja. Karena cara itulah yang sudah merubah dunia. Itu terbukti, nggak usah kita neko-neko mau cara-cara yang lain. Itu. Bagaimana mutakalim, bagaimana ini, bagaimana itu, dan sebagainya. Itu orang kalau keluar 3 hari dengan jalan kaki saja, Masya Allah. Orang kampung lihat. Dan itu ruhaniyat. Itu ruhaniyat terpancar itu, Pak. Beda. Makanya, kita hadir yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya dengan musyawarah-musyawarah ini, kita ingin meningkatkan kualitas makomi kita dan kualitas intikoli kita. Intikoli kita ini berkualitas, betul-betul berkualitas, ya. Sempurna itu ada 5. Sempurna jumlah orang, sempurna tafakutnya, sempurna amalnya, sempurna harinya, dan sempurna satu hatinya. Baru disebut jamaah sempurna. Kadang-kadang kita asal-asalan saja keluar jamaah 40 hari, tapi tidak berkualitas. 4 bulan tidak berkualitas. Akhirnya ya jadinya begitu, pulang-pulang lagi jadi preman lagi kan. Balik lagi jadi preman, balik lagi jadi ini, jadi itu. Hanya rubah casingnya saja, Pak. Coba kita lihat bagaimana jamaah Maulana Ilmul Hasan ketika pergi ke Saudi
jamaah ketika di padang Afrika, di padang pasir Afrika, jamaah-jamaah ini, mereka dengan amal, dengan keyakinan, dengan ini yang betul, dengan mujahadah yang betul, pengorbanan yang betul, musyawarah yang betul, tawajuh yang betul. Ini yang akan menghasilkan perubahan-perubahan. Bukan kita mau rubah inovasi dari tertib yang lama juga. Asal kita betul, tawajuh kita betul, hati kita betul, itu sudah merubah. Nggak perlu kita ganti caranya. Oh, ini nggak efektif. Oh, ini kurang. Itu sudah terbukti. Bayangkan hadirin, belahan-belahan dunia mana sekarang yang tidak berubah dengan 3 hadrat. Ya. Bukan masalah harus rubah gini, ya, tapi mereka memang punya nuraniyat, rohaniyat yang luar biasa. Ya. Terbuka negeri-negeri, keberanian mereka, ini mereka. Nah, kita lihat yang sekarang ini rata-rata kita banyak yang berjalan di tempat, ya, itu saja. Kadang-kadang ya dari sisi masturot, dari sisi pelajar, dari sisi Rijal. Makanya markas ini kita perlu mendampingi terus. Ya. Kita belajar bagaimana sih sebetulnya kerja yang ini. Banyak hadirin yang semata yang insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa belajar lagi. Ya. Taklim bagaimana, kemudian khidmat tuh bagaimana, khidmat kita khidmat tuh bagaimana. Jadi orang-orang dahulu mereka dengan 5 amal, dengan intikoli makomi ini sebetulnya sudah diseleksi, sudah diolah, sudah di ini yang sudah hasil finalnya itu yang apa yang kita sekarang kita ketahui ini apa. Nah, cuman kita tidak menyertai dalam 5 amal, dalam semua pergerakan kita intikoli makomi ini dengan rohaniyat yang bagus, dengan pemahaman yang benar, bagaimana cara mengerjakannya yang benar. Ya, ada orang taklim untuk diri sendiri. Jamaah di sini banyak, tapi taklim untuk diri sendiri. Artinya dia sendiri yang paham. Orang lain paham nggak paham, dia nggak masa bodoh. Nah, ini salah juga. Nah, kemudian itu sikap kita, Pak. Kita yakin saja, insya Allah dengan amalan 3 hadrati ini, ya kita jika bergerak apa sudah cukup sudah. Ya, tidak perlu ada tambah-tambah penyempurnaan. Dan ini sudah sempurna sudah. Tapi kita juga yakin bahwa kita inilah alif bata saja, ya, bukan segalanya. Ini alif bata. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita dengan yang lain apabila mereka bertanya, kita sampaikan. Kita sampaikan saja. Ya. Ini yang terjadi begini. Sudah lain. Ya. Mungkin mereka marah, mungkin ya, jadi yang penting kita jangan terpancing. Yang penting kita jangan terpancing. Dan ujian ini hadirin SWT tidak selesai sampai sekarang. Masih terus ada ujian-ujian selanjutnya. Sampai di zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi nih, Pak. Sudah lewati beberapa tahap dengan ujian, sampailah jadi tentaranya Imam Mahdi. Banyak orang yang katakan, wah ini Syu'aib bin Soleh ini, ya, Soleh bin Syu'aib ini, yang pemuda Bani Tamim ini, Maula Sa'ad lah. Katanya, antum tahu nggak ini pemuda Bani Tamim tuh bagaimana rupanya, bagaimana fisiknya, bagaimana kebiasaannya. Saya bilang sama sekali nggak cocok sama Sa'ad. Ya. Tadinya mereka katakan beliau itu Imam Mahdi. Maulana Mustaqim pernah bayan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari Nijamuddin. Imam Mahdi akan muncul dari Nijamuddin. Ini yang banyak kata-kata yang Masya Allah lah. Makanya seperti yang saya tulis dalam buku, ya, ucapan-ucapan mereka itu sampai menghujat Allah, bahwa Allah tidak berkuasa mutlak atas hidayah. Aneh kan, Pak? Ya, dihujat juga Nabi.
bahwa Nabi SAW itu nikah dengan ummahatul mukminin itu dalam keadaan sederhana. Ya, sederhana saja, makanan, walimahnya sederhana. Tapi ketika dengan Zainab, justru dengan mewah karena menyembelih kambing. Sehingga Allah murka dan Allah menyakiti kepada Nabi SAW. Itu kata-kata itu, Pak. Kata-kata Allah murka dan menyakiti Nabi SAW itu diucapkan oleh Muhammad dengan betul-betul berkali-kali. Kalau Bapak yang sampai ketika itu orang-orang yang hikmat terjemah ketika itu pada lari semua. Sampai Profesor Jamaluddin nyari, kenapa kamu pada nggak mau terjemah? Ya, terjemah bayarnya Maulana Sa'ad. Mereka nggak mau mengungkapkan. Tapi karena mereka tahu ini nih nggak betul nih bayannya. Saat itu, Pak. Ya, dari 2016 itu sudah mulai itu. Orang-orang yang mutarjem pun sudah merasakan bahwa ketika itu bayan-bayan itu sudah banyak menghujat sahabat, dihujat. Ya. Sampai yang terakhir ini, yang kemarin istimewa di Karnataka ya. Beliau katakan, saat katakan bahwa seandainya kalian 40 hari 4 bulan di jalan Allah SWT, maka kalian akan mendapatkan nusratullah ghaibiyah yang tidak didapatkan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Kan aneh apa kita ini? Kita seolah melebihi sahabat. Ya. Kalian akan mendapatkan nusratullah ghaibiyah yang tidak didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kalau kalian keluar di jalan Allah. Maka kata-kata ini, ucapan-ucapan ini menjadi satu acuan bagi Deoban dan seluruh ulama untuk memfatwakan, yang memutuskan bahwa apa yang dikatakan oleh Maulana Sa'ad ini adalah sesat, yang tidak betul. Dan itu audionya, rekamannya itu banyak, bukan satu, ribuan rekaman di Sumatera. Dan karena terus berlanjut, masalahnya ini terus berlanjut, setiap bayan ada lagi ungkapan-ungkapan yang nyeleneh lah, kalau kita katakan ini nggak bagus begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berhati-hati dalam hal ini, karena kita dalam dakwah ini dipatok istilahnya hanya 6 sifat, ya, supaya kita ini aman. Dan dalam sejarah tidak pernah bayan-bayan kita ini diprotes oleh alim ulama ya, secara umum mereka menerima, karena pembicaraan kita hanya iman, amal, begitulah. Ya, kita tidak ada menghujat ini, jangankan menghujat para anbiya, menghujat sahabat, atau menghujat Allah SWT. Kita menghujat sesama pekerja dakwah, menghujat organisasi-organisasi lain saja dilarang kita. Betul tidak? Kita tidak boleh menghujat, kita tidak boleh membandingkan. Kita menganggap bahwa semua itu juga adalah usaha agama. Maka hadirin SWT, ini sudah keluar daripada jalur tabligh. Ya, ucapan-ucapannya menghujat ini. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini adalah waliullah dan sebagainya lah, sehingga ucapan-ucapannya memang nyeleneh. Saya bilang ya Maulana Ilyas lebih wali lagi, Maulana Yusuf lebih wali lagi, Maulana Zakaria lebih wali lagi. Nah, berkenaan dengan tadi hari kiamat yang saya katakan, orang sudah terpilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Sudah melewati ujian-ujian yang besar. Umar Palampuri itu katakan bahwa inilah usaha dakwah di akhir zaman. Ya, insya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, usaha dakwah ini, tabligh ini, jamaah tabligh sudah bubar, sudah tidak ada. Ya. Yang hanya ada adalah amalan tabligh itu sendiri, amalan dakwah itu sendiri. Ya, karena dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan akhir zaman. Nah, keadaan akhir zaman itu ketika Imam Mahdi datang, ketika itu tidak ada imam. Umat Islam itu tidak ada imam. Tidak ada pemimpin. Tidak ada pemimpin, baik dari NU, Muhammadiyah, dari Persis, dari Tabligh, dari Hizbut Tahrir, dari apa, tidak ada pemimpin. Tapi kondisinya itu keadaan kaum muslimin butuh pemimpin. Sehingga pemimpin-pemimpin ketika itu berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka hanya ada 7-8 orang bermusyawarah. Siapa yang mau jadi pemimpin? Ini perlu pemimpin. Saling tunjuk satu sama lain. Semua nggak siap. Ya, sampai akhirnya Allah tunjukkan inilah Imam Mahdi.
Ya. Ketika itu memang tidak ada lagi pemimpin, baik secara agama, baik secara duniawi politik, dari RT sampai PBB itu sudah tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Umat Islam dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan. Begitu juga ketika Dajjal datang. Ketika Dajjal datang ini tidak mungkin sekarang. Imam Mahdi tidak mungkin sekarang karena sekarang masih ada pemimpin. Ya, NU masih ada pemimpinnya, Muhammadiyah masih ada pemimpinnya, anggota organisasi-organisasi lain masih ada pemimpinnya. Tidak mungkin Imam Mahdi datang sekarang. Begitu juga tidak mungkin Dajjal datang sekarang. Karena apa? Pintu dunia masih terbuka semua. Ya. Pabrik-pabrik masih ada, sawah-sawah masih ada, ya, nelayan-nelayan masih bisa cari uang, cari ikan dan sebagainya. Kapan Dajjal akan datang? Yaitu ketika pintu dunia semua sudah tertutup. Dari langit tidak turun sedikit pun, dari bumi tidak keluar sedikit pun. Betul-betul tidak ada lagi sebab kehidupan bagi manusia. Sudah tidak ada lagi. Sehingga ketika itu seluruh manusia berhajat kepada Dajjal. Seluruh manusia berhajat kepada Dajjal. Orang beriman, orang kafir, orang musyrik, laki-laki, perempuan, ulama, orang awam, semua masyayikh-masyayikh, semua berhajat kepada Dajjal. Karena apa? Satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk memberi asbab dunia hanya Dajjal. Di tangan Dajjal itulah hanya satu-satunya. Dajjal yang bisa ini kan sawah, tumbuh, air mengalir, hujan turun, hujan, hanya Dajjal saja. Ketika itu tidak ada satupun yang bisa tumbuh, tidak ada satu tetes pun air yang menetes. Tidak. Semua butuh Dajjal. Maka dikatakan tidak ada kemusyrikan yang paling dahsyat yang terjadi yang melebihi hari itu. Kalau kita sekarang lihat orang nyembah kuburan, orang nyembah keris, orang nyembah itu nggak ada apa-apanya, Pak. Orang nyembah berhala hari itu nggak ada apa-apanya, Pak. Tapi ketika Dajjal muncul, orang semua berbondong-bondong membaiat dia. Maka kata Maulana Umar Palankuri, satu-satunya usaha yang dibutuhkan di akhir zaman, usaha atas iman. Karena ketika itu yang hafiz nggak laku. Yang alim, yang ahli fikih apa nggak laku. Kalau imannya tidak kuat saat itu. Semua akan berbondong-bondong pada Dajjal. Siapa yang bisa bertahan? Di Palu kemarin saja, di Lombok kemarin saja terjadi tsunami, mereka tidak dapat bantuan, mereka merampok. Betul nggak, Pak? Nggak tahan. Ya, mobil-mobil dicegat di ini dan sebagainya, karena tidak tahan, mereka lapar. Mereka harus merampok ini, mereka harus hancurkan toko-toko, mereka ambil makanan, mereka minuman, karena tidak tahan. Dan itu terjadi bukan sehari dua hari, hadis muatal. Kelaparan itu melanda, sehingga memang tidak ada asbab duniawi ketika itu kecuali di tangan Dajjal. Orang berbaiat berbondong-bondong. Perempuan-perempuan kita apalagi berbondong, mereka lari, nggak peduli suami, nggak peduli hati. Dan Dajjal akan keliling seluruh dunia. Makanya kondisi itu adalah kondisi yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Ya, kita tidak bisa bayangkan. Bahkan Imam Mahdi ketika muncul itu dikatakan manusia, jumlah manusia ketika itu tinggal sedikit. Sangat-sangat sedikit jumlah manusia. Ya, yang haji aja ketika itu 313 yang pergi haji. Kita sekarang masih jutaan. Lalu apa penyebabnya? Itu apa bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi kok pemimpin semua tidak ada? Ya, kemudian asbab dunia pun sudah tidak ada. Satu saja penyebabnya adalah bencana. Karena bencana. Bencana ini akan luar biasa, entah bintang yang jatuh, entah komet yang nubruk kita, entah gempa yang berterusan dan sebagainya. Ya, itu akan terjadi, tapi belum kiamat. Ya. Dan saya yakin bahwa Indonesia ini habis. Tinggal nama. Banyak negeri-negeri yang tinggal nama saja. Maka akhirnya muncul negeri-negeri akhir zaman. Bapak baca buku, ada negeri-negeri akhir zaman.
Yang semua negeri itu, Eropa sudah jelas. Itu Eropa itu tenggelam tuh Pak. Ya. Kita juga tenggelam. Indonesia. Ada tinggal beberapa negeri. Sehingga otomatis yang dimuliakan oleh Allah, manusia berkurang banyak ketika itu. Semua hilang. Negeri-negeri hilang. Semua hilang. Tapi kehidupan masih ada. Kehidupan masih ada. Tinggal yang tersisa orang beriman dan orang yang tidak beriman. Saat itulah Dajjal datang. Dia meminta kita untuk menyembah dia. Mengakui dia sebagai Tuhan. Dan Allah izinkan. Satu-satunya yang pegang ketika itu dunia di tangan Dajjal. Ini adalah yang paling logis, ya, yang menciptakan bagaimana keadaan, menggambarkan keadaan ketika itu. Orang-orang Muslim, orang-orang mukmin ketika itu panik. Mereka yang tidak ada iman terus langsung baiat kepada Dajjal. Karena itulah sumber kehidupan mereka sekarang ada di tangan Dajjal. Maka kata Nabi, jangan ingin ketemu dengan Dajjal walaupun kamu merasa kuat iman. Karena saat itu memang bukan masalah kita iman kuat atau tidak, godaannya, kondisinya itu bagaimana. Ya ibarat sekarang kita lagi lapar-laparnya, disuguhkan satu roti yang sudah hampir busuk aja mungkin kita akan makan karena lapar. Tapi kalau lagi kenyang, walaupun ada kambing guling apa ya kita nggak suka, betul tidak? Nah, orang sekarang Dajjal nggak laku, Imam Mahdi nggak laku, soalnya masih ada semua. Tapi ketika saat itu memang kondisinya sangat-sangat kita memang membutuhkan. Nah bencana itu akan datang. Makanya yang paling tahu hal ini siapa? NASA. Yang paling tahu kan? Mereka yang tahu prediksi dengan ini dan disembunyikan daripada kita. Kapan ini akan ini, kapan ini akan ini dan sebagainya. Itu akan terjadi. Kemudian apabila itu terjadi habis semua, termasuk usaha dakwah juga. Ya, nama jamaah tabligh itu sendiri sudah tidak ada. Tapi amalannya inilah yang akan tersisa kata Muhammad Umar Palankuri. Amalan inilah yang akan tersisa. Ketika itulah kenapa nafi isbat sangat dibutuhkan. Kita belajar menafikan makhluk ini, belajar menafikan Dajjal. Belajar menafikan semua yang ada. Belajar menafikan kecuali kepada Allah. Maka kenyangnya orang pada saat itu orang beriman hanya dengan tasbih, dengan takdis, dengan takbir kita banyak zikir pada Allah SWT. Maka saya katakan, kenapa tertib 3 hadraji ini ada zikir pagi, zikir petang? Beda Pak, kalau Bapak sungguh-sungguh zikir pagi, zikir petang dengan perasaan, inilah makanan saya. Di akhir zaman inilah makanan saya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Astagfirullah, salawat, betul-betul. Ya. Kalau kita rasakan itu, kita akan aman. Para masyarakat itu memelatih kita hal itu. Itulah makanan kita, makanan pagi dan makanan petang kita, itulah makanan kita. Kita diarahkan ke sana. Dan pada saat itu sudah tidak ada lagi kendaraan, tidak ada listrik, tidak ada apapun. Ya. Makanya peperangan ketika dengan Imam Mahdi, dengan pedang lagi, dengan tombak lagi. Karena efek daripada bencana itu, efek bencana yang luar biasa mematikan sistem semua. Teknologi semua, sains itu Allah membuktikan bahwa saat itu yang dibanggakan oleh manusia hancur seketika. Habis seketika, tidak berfungsi sedikit pun. Makanya kenapa? Kembali kuda-kuda digunakan. Jalan kaki digunakan. Inilah jalan jamaah, jalan-jalan kaki ini kenapa dipentingkan di akhir zaman. Mana ada organisasi sekarang, organisasi agama yang besar pun yang menganjurkan jalan kaki. Ada nggak Pak? Tidak. Usaha dakwah ini saja. Sampai kita mesti 3 hari jalan kaki. 4 bulan jalan kaki. Ya. Ini. Semua ini diarahkan kepada akhir zaman. Nafi isbat omongan kita supaya akhir zaman. Ya tasbih kita zikir pagi petang untuk akhir zaman. Jalan kaki untuk akhir zaman. Supaya kita ini betul-betul siap. Karena itu akan terjadi di zaman kita. Tidak ada lagi usaha yang paling berhubung dengan akhir zaman ini kecuali usaha. Mohon maaf Pak, bukan kita ini kan lemahkan usaha lain ya. Tapi inilah yang paling realistis ya. Paling logis untuk menyikapi akhir zaman. Nah bencana itu datang, hadirin yang dimuliakan tentu ada asbab. Ya.
Allah SWT tidak mungkin menurunkan bencana tanpa sebab. Ya, dalam Al-Quran semua sudah kita ini kan fa ahlaknahum bizunubihim. Ya, karena apa? Karena dosa. Karena dosa. Ini semua ini pasti turun karena dosa kita. Entah meteor, entah apa dan sebagainya. Sekarang ini hadirin semua telah BNPT itu apa namanya tuh? Yang badan meteorologi itu kan? Sekarang sudah tidak bisa melacak lagi. Ya. Tidak bisa membaca lagi. Ya, seperti yang di Palu kejadian, di Banten kejadian, sudah tidak bisa membaca ya, teknologi mereka ini bagaimana datangnya musibah, tsunami dan sebagainya. Artinya apa? Hadirin semua telah sudah tidak bisa diandalkan. Ya. Karena apa? Penyebabnya adalah dosa. Karena dosa. Nah pertanyaannya dosa apa? Kan begitu Pak. Dosa apa sih sekarang yang bikin marah Allah SWT sampai murkanya menghancurkan dunia ini sampai sehabis-habisnya? Tapi orang masih dibiarkan hidup, belum hari kiamat lagi. Dosa pembunuhan zaman Nabi Adam. LGBT zaman Nabi Lot. Ya, anak durhaka zaman Nabi Nuh. Cinta dunia Fir'aun, ya, Korun. Cinta jabatan Korun, korupsi zaman Haman. Ya, semua sudah ada. Maka orang saya katakan bukan dosanya yang baru, tapi pelaku dosanya yang baru. Kalau dulu dilakukan oleh orang-orang fasik, orang-orang mujrim, orang musyrik, orang kafir, tapi ini akhir zaman dilakukan oleh dai-dai Allah SWT. Dulu orang awam yang buat. Dulu ahli ibadah masih buat. Orang sholat, orang haji, tapi masih berjudi, masih. Terakhir ulama-ulama su akhir zaman. Tapi yang paling parah ini adalah dai-dai akhir zaman. Pendosa-pendosa baru ini yang ngusir jamaah, yang mencaci maki ulama. Dulu orang-orang awam. Betul. Yang menghujat, yang memfitnah, yang berbohong, yang berdusta. Ya, dulu orang-orang. Sekarang dai berani berbohong. Dai berani berfitnah, dai berani mencaci ulama. Ini. Maka kalau saya katakan bisa jadi kalau Allah murka gara-gara kita ikhtilaf sekarang ini, hadirin. Malam ini datang bencana, udah besok kita harus makan dengan tasbih. Betul tidak? Kalau malam ini Allah marah, kalau murka mereka makin menjadi-jadi, Allah tambah murka. Bisa jadi malam ini, bisa jadi minggu depan. Dan Allah tidak bisa dihalang-halangi kalau Allah mau turunkan bencana. Bukan satu perkara yang ini nanti jauh, tidak. Inilah sumbernya. Maka kita tinggal memperbaiki diri hadirin semua. Jangan terpancing, jangan ini. Ketika Imam Mahdi sudah muncul dengan tentaranya, itu pun hadirin, Allah masih seleksi lagi. Sudah jadi tentara Imam Mahdi nih, Allah masih seleksi lagi. Peperangan saat itu Imam Mahdi yang dihadapi oleh Imam Mahdi dan tentaranya bukan main-main artinya. Itu sudah mulai ujian-ujian yang luar biasa. Sampai akhirnya pasukan Imam Mahdi itu terbagi menjadi 3. Yang satu kelompok mereka lihat kondisi peperangan di lapangan kayak begini, mereka tidak tahan. Akhirnya mereka pun berbalik, mereka lari. Inilah yang dikatakan mereka ini taubatnya tidak diterima sampai hari kiamat pun tidak akan diterima. Seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya orang. Padahal sudah jadi tentaranya Imam Mahdi. Yang kedua, kelompok yang kedua mereka yang terus berperang sampai mati syahid. Ini deh sebaik-baik syuhada. Yang ketiganya orang yang sukses menang bersama Imam Mahdi, dapat mengalahkan pertempuran. Mereka lah yang akan nanti hidup di zaman keberkahan Imam Mahdi. Lihat Pak, sudah jadi tentara Imam Mahdi pun masih diseleksi lagi oleh Allah. Ada yang mereka lari bahkan daripada Imam Mahdi.
Kita ini belum apa-apa ujian sekarang nih. Masih banyak lagi ujian yang akan kita terima. Maka kembali ke tadi. Tingkatkan kualitas inti qoli kita, makomi kita. Jangan mau kita ini keluar hanya begitu saja. Saya setiap jamaah yang dikirim misalkan 40 hari, 4 bulan selalu saya datangi. Ya, saya datangi, saya muzakarah. Kalau ada sesuatu yang ini saya suruh pulang, udah bubar, pulang. Kita tinggal 2 masjid lagi, 3 masjid, udah pulang. Udah rusak kali. Untuk apa diteruskan? Ya, untuk apa kita? Karena usaha dakwah ini ada sesuatu, bukan masalah menyelesaikan hari, tapi mau kita dapat sifat. Syarif, itu kan pernah keluar, Syarif. Syarif, itu kan, kita muzakarahkan banyak, itu apa semua, cara kerja, cara ini dan sebagainya. Karena apa hadirin semua telah? Inilah yang nanti akan tersisa pada diri kita. Mungkin amir kita nggak ada nanti, mungkin syuro kita nggak ada. Apa kita mau akan selesai dari usaha dakwah? Kan tidak. Inilah justru yang akan tersisa. Yang kita amalkan, ya, mujahadah kita, nafi isbat kita, yakin kita, ini kita. Tapi selama ini masih ada syuro-syuro kita, orang tua kita, kita manut, kita taat, kita sami'na wa ata'na, karena itulah islah untuk diri kita. Selalu bersedia hadirin ini. Kita yakin bahwa dengan usaha dakwah inilah kita ini akan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih teruji, ya, iman-iman kita ini akan terasahkan. Ya, yang paling utama hadirin semua adalah jangan pernah tinggalkan nisab. Ya, nisab-nisab kita, baik nisab harian, nisab mingguan, malam markas kita datang, kita itikaf, ya, bawa orang baru. Ya, jangan pernah taskil orang baru itu hadirin semua untuk pulang bawa itikaf. Banyaklah yang kita perlu muzakarahkan sebetulnya, ya. Bagaimana cara bawa itikaf, kemudian kita taskil orang baru, bawa orang baru keluar, bagaimana suasana yang harus kita adakan selama 3 hari, 40 hari, 4 bulan dengan jadwal-jadwal, program-program, supaya apa hadirin semua ta'ala, pulang daripada 4 bulan 40 hari itu ada perubahan, gitu. Ya, ada perubahan dalam kualitas diri kita. Kita bisa tulis apa sih yang berubah. Mungkin tiap tahun saya 40 hari, 40 hari, kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-11, ke-12. Tapi ada nggak perubahan? Perubahan. Alhamdulillah saya sudah selesai berhenti berbohong misalnya. Saya sudah tidak, ini mata sudah saya bisa jaga, ya. Saya sudah tidak peduli sama pujian, cacian. Saya tidak emosian. Saya sudah tidak. Ini perkara-perkara kayak begini nih hati semua. Kita rubah hati kita ini apa? Ya, saya sudah bertambah ingat mati dalam sehari, sudah setidaknya 2-3 kali saya ingat mati. Itu apa, rohaniat, ya, rohaniat. Ya. Saya semakin asyik dengan baca Quran. Saya semakin asyik. Jadi ketika kita ada perubahan-perubahan dalam diri, maka insya Allah semakin lama semakin kita merasa kurang. Makanya muhasabah yang sukses, yang betul itu apa hasilnya? Gimana, Ustaz? Muhasabah yang betul itu adalah taubat merasa kurang. Kalau muhasabah merasa benar itu berarti salah. Kalau kita muhasabah kemudian merasa benar, berarti itu bukan muhasabah, itu salah itu, Pak. Kalau muhasabah yang betul itu pasti merasa kurang, bertaubat, merasa bodoh, merasa nggak bisa, saya semakin. Maka kata Hadis Haji di awal tadi saya mukadimah katakan apa di musyawarah tadi malam bahwa merasa kita bodoh, merasa kita kurang, inilah yang asli hasil daripada tabligh. Insyaallah semua bersedia, Pak, ya. Insyaallah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni kita dan jadikan kita asal hidayah ke seluruh alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.